Oke, saya tanya Mbak Yanti. Mbak Yanti, kalau kita lihat kondisi hari ininya dulu nih, sebelum kita bahas tugas beratnya Pansel untuk mencari pimpinan KPK berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa, loh, ini merosotnya kondisi KPK hari ini juga tidak lepas dari tanggung jawab Pansel yang pada saat itu memimpin. Bagaimana tanggapan Anda ketika ada pihak yang merasa harusnya pantas juga dimintai tanggung jawab di Pansel? Ya, terima kasih. Jadi dari awal gitu selalu ya Pansel. Ini juga, ya saya Panselnya juga, kalau beliaunya ini ya. Jadi saya kira nggak begitu ya. Karena Pansel itu kan juga punya keterbatasan. Keterbatasan Pansel itu ada. Dan seseorang yang sudah lolos dari Pansel yang sudah prosesnya bertahap itu, saya kira kalau begitu ya di sana dan kemudian dia juga naik istilahnya dia stage-nya kan langsung beda, bisa bertemu presiden dan sebagainya. Itu hal-hal itu bisa saja ada hal-hal baru yang dihadapi itu membuat dirinya juga bisa berubah. Ya. Walaupun pada waktu kita psikotes ya, itu kita juga lihat potensi bagaimana dia itu tahan tekanan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa meyakinkan gitu. Tapi yang penting adalah dulu kita tuh lebih ketat ya. Nanti kita setelah selesai dari Pansel, kita masukkan KPK, KPK-nya yang sudah berbeda sekarang. KPK sekarang langsung di bawah presiden. Yeah. Dulu kan tidak ya. Yang kita pilih 2019 itu adalah untuk undang-undang KPK yang lalu. Yeah. Kami memilihnya untuk undang-undang KPK yang lalu dengan postur komisioner untuk berdasarkan undang-undang 2002. Kan bukan undang-undang yang sekarang. Terjadilah seperti itu. Saya kira bukan saya bela diri ya. Meskipun di editorial ya saya dibilang bahwa waktu itu Pansel berkepentingan memasukkan Pak Firly mewakili polisi. Ya. Yang itu disampaikan lewat Metro TV editorial. Dan masyarakat. Apakah benar? Ada yang bisa menyusupi kepentingan Pansel? Saya mau bertanya kepada Pukat, dengar dari Pansel yang mana gitu kan? Karena didengar oleh masyarakat kan, seolah-olah betul Panselnya yang lalu, yang ketuanya saya itu memikirkan bahwa Pak Firly harus masuk mewakili polisi, nggak ada sama sekali. Kalau itu formal Pansel ya, tapi kalau perorangan Pansel silakan ditanya. Oke. Tapi tidak boleh mengatakan seperti itu ya, seperti ICW misalnya, LSM, yang lain atau Pukat, kemudian seolah-olah dia merasa bahwa mereka lah yang selalu benar, itu ya juga. Tapi kan kalau Firly kita tahu punya catatan yang buruk saat kemudian masih jadi Kapolda. Saya kutip sebentar statement Bang Kurnia, karena habis ini saya minta tanggapan dari Mas Kurnia. Anda pernah mengatakan Pansel yang sekarang jangan sampai seperti praktik Pansel sebelumnya menghasilkan komisioner bermasalah. Seperti contohnya mantan Ketua KPK. Anda melihat bahwa kualitas dari pimpinan KPK hari ini juga tidak terlepas dari ada Presiden, ada Pansel dan juga Komisi 3. Ya, Mbak Afi, pimpinan KPK periode 2019 sampai 2024 adalah pimpinan KPK terburuk sepanjang masa KPK berdiri. Dan kalau kita lihat tentu ini ada banyak aktor yang mana meloloskan orang-orang bermasalah. Benar kata Bu Yenti, tidak hanya Bu Yenti. Yeah. Karena setelah nama diserahkan oleh Pansel, bola berpindah ke presiden. Dan presiden menyerahkan beberapa 10 nama saat itu. Presiden juga menyerahkan nama Firly Bahuri, nama Lili Pintauli ke DPR. Sayangnya DPR justru bulat suaranya, seluruh Komisi 3 sepakat memilih Firly Bahuri. Apa bukti objektif pelanggaran etik Firly? Orangnya ada di sini nih, Pak Saud. Sebelum proses masuk ke DPR, Pak Saud sebagai komisioner KPK bersama dengan penasehat KPK menggelar konferensi pers dan mengatakan Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik berat. Tapi apa yang didapatkan? Tudingan politik didapatkan. Ternyata sekarang kena batunya. Apa yang dipilih bukan hanya melanggar etik. Tadi Mbak Afi menyampaikan sendiri sudah menjadi tersangka korupsi. Saya rasa ini merupakan ketua KPK pertama sedunia yang terlibat praktik korupsi. Dan juga Mbak Afi, kalau kita cermati survei tadi pagi yang ramai diberitakan oleh Kompas, 61% masyarakat Indonesia yang diminta sampelnya mengatakan ini adalah pimpinan KPK yang buruk. Seluruh survei Mbak Afi sejak 2019 semua merasakan itu. Apalagi iklim umum pemberantasan korupsi itu stagnan angkanya yang tadi Pak Saud sampaikan. Soal indeks persepsi korupsi. Paling penting Mbak Afi, kalau saya rujuk isu yang Mbak Afi sampaikan pertama, ada beberapa nama internal yang maju lagi. Ada Pak Gufron, ada Pak Tanak. Satu asas yang penting Mbak Afi adalah asas kepantasan. Menurut Anda pantas atau tidak? Menurut saya tentu tidak pantas. Tapi hak mereka loh. Sebenar saja itu adalah hak mereka, tapi asas kepantasan itu harapannya ada di setiap
orang apalagi pejabat publik. Oke. Prestasinya nggak ada, ramai kontroversi, berulang kali melanggar kode etik, kok pede maju lagi sebagai pimpinan PD KPK. karena ada backingannya mungkin? Itu yang harus dijawab oleh pansel, Oke. itu yang harus dijawab oleh DPR dan pemerintah. Jangan mengulangi kesalahan yang sama tahun 2019 yang lalu. Oke, baik. Gitu, Mbak Afi. Terima kasih Mas Kurnia. Kita harus jeda, nanti kita tanya, lalu benarkah ada lobby-lobby politik dan juga campur tangan dari partai politik dalam menentukan siapa yang akan maju menjadi pimpinan KPK? Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.